Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syari Habib dengan NIM 130120437. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum yang pertama dari mata pelajaran IoT, yaitu tentang Mosquito atau MQTT. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu Mosquito. Mosquito itu adalah suatu paradigma komunikasi yang dimana antara entitas dalam suatu sistem yang terdistribusi melalui perantara tanpa proses pemasangan secara langsung antara pengirim dan penerima. Selanjutnya kita langsung masuk ke codingannya. Nah, di sini saya menggunakan bahasa Python. Nah, di mana yang server ini sebagai subscriber dan klien ini diumpamakan sebagai yang bakal nge-publish nanti. Nah, di sini karena saya memakai UI, maka di sini kita import TK Inter dulu. Lalu kita import paket MQTT-nya. Ini import time untuk nanti bakal digunakan, sama datetime untuk menentukan waktunya. Nah, karena di server ini kita bakalan fokus ke subscribe, maka yang sendlock ini gak usah dipeduliin karena dia bakal nge-publish. Di sini saya coba-coba juga untuk nge-sendlock, nge-send berdasarkan waktu. Cuman karena di sini kita fokus ke subscribe, maka ini nggak saya jelasin. Kita langsung ke on message. Ini tuh untuk kerangka pesannya. Nanti kalau misalnya server klien ngirim pesan, misalnya di sini dikirim berupa data berupa teks gitu, nanti bakal di sini dikirim teks yang diterima, di mana ntar nanti waktunya itu diambil dari time array-nya, terus nanti diterima pesan dari kliennya yang ini, di print ke UI-nya, ke tampilan servernya, yaitu berupa pesan yang didapat ini di code dulu. Karena di sini kita menggunakan MQTT, maka kita perlu mendecode terlebih dahulu untuk pesan yang diterimanya. Lalu ini ya sekedar tambahan aja untuk di topik mana. Nah, lalu ini untuk pembuatan koneksinya. Di sini kita kenali buat terlebih dahulu variabel kliennya, baru kita inisiasikan MQTT.client dengan ini terserah. Di sini saya buat S saja karena untuk server atau subscribe. Lalu ini untuk ngecek apakah servernya berhasil terhubung atau enggak. Lalu di sini pemanggilan fungsi ini tadi. Lalu dikonekkan. Nah, lalu ini ada show log. Ini untuk fungsi untuk menampilkan UI dari subscribe-nya. Di sini kita konekkan terlebih dahulu, lalu kita mulai looping, terus kita masukin waktunya. Jadi ntar ada kayak jeda berapa detik kita nge-subscribe suatu topik dari MQTT tersebut. Ini exit app untuk keluar. Nah, setelah kita buat seluruh fungsinya, kita bikin tampilan UI-nya. Pertama kita di sini saya menggunakan app, lalu kita panggil paket TK tadi, TK Inter dengan tk.tk, terus kita isikan titelnya yang untuk ini. Sini saya buat MQTT server atau subscribe. Nah, di sini saya tadi coba-coba karena kan yang ditugaskan menggunakan HiveMQ. Nah, karena kebetulan tadi broker HiveMQ-nya sedang ada masalah, maka di sini saya menggunakan test.mosquito.org. Sebenarnya sama saja karena itu cuma sekedar broker publik. Misalnya tadi ini saya coba ping tadi yang HiveMQ, tapi nggak bisa. Jadi saya menggunakan yang ini yang test.mosquito ini, walaupun lambat tapi masih terhubung. Nah, lalu di sini kita bikin inisiasi topiknya. Di sini karena di sini show log-nya itu masuk ke topik 2, maka di sini yang kita perlukan di topik 2. Yang topik satunya nggak kita pakai. Di sini saya cuma coba-coba doang. Lalu kita buat frame-nya. Ini untuk label topik yang tersedia, misalnya kita jalankan saja.
Misalnya kita jalankan saja, kita run. Nah, dia bakal nampak gini. Tadi yang seperti yang saya bilang, di sini topik labelnya, topik yang tersedia. Terus kita isikan apa, misalnya coba server sama user tadi. Terus yang ini tampilan untuk log aktivitasnya. Misalnya kita tekan, maka di sini bakal muncul berapa lama kita mau monitoring. Sebentar, kita masuk ke client dulu sebelum kita mulai itu. Sama seperti sebelumnya kita import paket-paket yang diperlukan. Terus ini send message untuk mengirimkan pesannya. Di ini menggunakan apa? TK tadi untuk mengambil fungsi dari get untuk memasukkan inputannya. Terus ini client on publish ini untuk callback pesan. Nanti kita bakal panggil di sini. Ini fungsi apa? Sebenarnya fungsi callback itu kayak kerangka dari pesan yang akan kita kirim. Yang akan ditampilkan di UI nanti. Baru dikoneksikan, terus dimulai loopingnya, lalu kita publish apa yang mau kita ini tadi, baru di stop. Nah, ini tuh yang send message 2 ini sama saja, hanya saja di sini saya mencoba untuk yang IP-nya, saya bakalan ngirim IP yang terhubung ke internet dari laptop saya ini. Sama tadi ini untuk tampilan UI-nya, ini koneksi, looping dimulai, nge-publish apa yang mau kita kirim, terus di stop. Nah ini yang seperti yang saya bilang tadi, ini untuk kerangka pesannya, untuk yang ini, yang unpublish yang pesan biasa, kalau yang on message ini untuk yang ini, yang berupa IP. Bukan, yang on message ini kalau misalnya, oh ini saya mencoba untuk mengambil data lagi dari server. Karena di sini kita fokus ke publish dan subscribe, jadi yang sini yang ini tidak saya jelaskan lagi. Lalu ini yang refresh log, ini kalau misalnya si klien mau nge-subscribe, maka menggunakan ini yang refresh log. Di sini saya buat, di sini pertama dia bakal connect dulu, baru dimasukin apa fungsi callbacknya dari tadi kan saya bilang kan, kalau misalnya si klien mengambil pesan, maka dia manggil fungsi callback dari on message ini. Nah, jadi di sini dia panggil yang ini, terus dia nge-subscribe ke topik yang mana, misalnya topik 1 atau topik 2, serah yang mana. Lalu di sini untuk koneksian sama seperti di server tadi, lalu di sini kita inisiasi sama tadi ya, karena broker Hive MQ lagi down, maka di sini menggunakan test.mosquito.org. Nah, di sini inisiasi kliennya C1, ini variabel-variabelnya variabel untuk data topiknya. Lalu di sini sama seperti sebelumnya, kita buat di tadi yang di sini saya buat pakai ini kita menggunakan app, di sini saya menggunakan window untuk yang kliennya, agak beda. Lalu ini sama saja, ini kalau misalnya kita jalankan, bakal tampilannya seperti ini. Nih, untuk ini untuk membuat message labelnya yang di sini, untuk label yang di sini. Terus ini message input untuk yang message label ini untuk bacaan pesannya. Terus yang message input ini untuk yang kotak ini. Terus text data ini send data. Kalau misalnya kita tekan send data, dia bakal manggil fungsi dari send message yang telah saya jelaskan tadi. Dia bakal ngirim ke server atau ke yang subscribe dia. Terus yang send button 2 sama, cuman dia bakal ngirim berupa IP. Terus yang refresh button nih kalau misalnya yang klien ini pengen subscribe. Lalu kita jalankan window utamanya. Kita langsung komplementasi tadi servernya. Tinggal kita jalani di sini. Misalnya kita membuat 100 detik. Nah, ini server sudah berhasil terhubung. Aplikasi misalnya kita mau kirim pesan, kita share information address. Nah, ada gerakin.
Di sini tadi kita sambung tadi saya buat 100 detik terus kita kirim misalnya berupa hi, kita kirim datanya. Nah, ini bakal masuk yang klien tadi di server itu masuk, klien satu mengirim hi di topik data user. Misalnya kita ngirim misalnya information address, nah bakalan C1 ngirim IP dari IP utama atau IP yang terhubung ke internet. Mungkin sekian saja presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.